Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai konstitusi dengan materi pembahasan kedudukan konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia. Materi yang pertama yaitu mengenai kedudukan konstitusi. Nah, kita batasi dulu di sini. Konstitusi maksudnya adalah undang-undang dasar. Dan kedudukan konstitusi ini maksudnya adalah posisi ataupun tempat konstitusi jika disandingkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, undang-undang dasar merupakan sebuah dasar dari pembentukan peraturan perundang-undangan lainnya. Karena undang-undang dasar memerlukan peraturan perundang-undangan lainnya untuk menjabarkan ketentuan pokok yang masih bersifat umum. Dan tentunya, peraturan perundang-undangan lainnya itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Dengan demikian, kedudukan konstitusi memiliki kedudukan yang paling tinggi jika dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Dan juga dapat ditarik kesimpulan bahwa kedudukan konstitusi di sebuah negara yaitu yang pertama, konstitusi merupakan hukum dasar yang berisikan aturan-aturan ataupun ketentuan mengenai hal-hal mendasar tentang kehidupan suatu negara. Dan yang kedua, konstitusi merupakan hukum tertinggi dalam peraturan perundang-undangan sebuah negara. Berbicara mengenai konstitusi, konstitusi bergantung kepada sudut pandangnya. Sudut pandang konstitusi dibagi menjadi dua. Yang pertama, konstitusi dalam arti sempit, dan yang kedua, konstitusi dalam arti luas. Dalam arti sempit, konstitusi ialah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam arti luas, konstitusi itu sendiri ialah peraturan baik tertulis maupun peraturan tidak tertulis. Dasar hukum negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami amandemen sebanyak 4 kali. Yang pertama pada tahun 1999, yang kedua pada tahun 2000, yang ketiga pada tahun 2001, dan yang keempat pada tahun 2002. Sebelum amandemen, Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas yang pertama pembukaan, yang kedua batang tubuh, dan yang ketiga penjelasan. Setelah dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas yang pertama batang tubuh, yang kedua pasal-pasal sebagaimana telah disebutkan pada pasal 2 ayat tambahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 4 alinea jumlah sebanyak 37 pasal, 3 pasal peralihan dan 2 pasal tambahan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung nilai-nilai yang dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, nilai-nilai yang mencerminkan kaidah negara yang fundamental, dan yang kedua, nilai-nilai yang mencerminkan tertib hukum. Nilai-nilai yang mencerminkan kaidah negara yang fundamental seperti peraturan ditentukan dan dibuat oleh pembentuk negara, dan yang kedua pernyataan lahir atau diijab kabulkan. Nilai-nilai yang mencerminkan tertib hukum seperti nilai-nilai instrumental dan nilai-nilai intrinsik. Nilai instrumental berhubungan dengan politik dan nilai intrinsik berhubungan dengan hukum. Yang pertama yaitu ada tujuan negara. Tujuan negara ini dibagi menjadi tujuan umum dan juga tujuan khusus. Tujuan umum dapat terlihat dari kalimat yang ada di dalam alinea keempat, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan umum dihubungkan dengan status negara Indonesia sebagai masyarakat dunia. Makna dari tujuan ini merupakan penerapan politik luar negeri Indonesia, yaitu bebas aktif. Bebas aktif di sini berarti bahwa Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang lain
yang pada dasarnya bertentangan dengan kepribadian bangsa atau Pancasila. Tujuan khusus negara Indonesia terlihat dari kalimat yang ada di dalam alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu asas kerohanian negara. Asas kerohanian negara merupakan suatu dasar dari keseluruhan peraturan hukum yang merupakan sumber dari segala sumber hukum. Hal ini terpenuhi dengan adanya filsafat Pancasila yang tercantum dalam alinea keempat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Asas kerohanian yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Asas politik negara Indonesia ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berdaulat rakyat dengan berdasar kepada. Berdasarkan bunyi alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut, terdapat 3 asas politik negara Indonesia, yaitu yang pertama, dasar hukum atau undang-undang dasar, yaitu peraturan yang sangat penting keberadaannya dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Hal ini dikarenakan muatan dalam undang-undang dasar merupakan ketentuan-ketentuan dalam menjalankan ketatanegaraan suatu negara. Yang kedua yaitu bentuk pemerintahan republik. Artinya, bentuk pemerintahan dengan kepala negara dan pemerintahannya bisa dijabat oleh masyarakat sipil yang sudah mempunyai hak dan kewajiban yang ditentukan oleh hukum. Hal ini berbeda dengan bentuk pemerintahan monarki. Pemerintahan monarki tidak memberikan kesempatan kepada masyarakat sipil untuk menjadi kepala negara, karena kepala negara dijabat berdasarkan garis keturunan. Yang ketiga yaitu negara yang berkedaulatan rakyat, berarti bahwa negara Indonesia bukan negara yang dipimpin oleh seorang monarki atau juga kelompok kepentingan. Akan tetapi, negara dipimpin oleh rakyat yang mempunyai otoritas tertinggi. Sebagai pokok kaidah negara fundamental, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat ketentuan tentang ditetapkannya sebuah Undang-Undang Dasar Negara Indonesia sebagai hukum dasar atau konstitusi bagi penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia. Hal ini dinyatakan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia. Contoh kasus konstitusi yaitu hilangnya frasa agama di draft peta jalan pendidikan. Di dalam PJP tersebut memuat visi pendidikan 2035 yaitu visi pendidikan Indonesia 2035 membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila. Maka dengan hilangnya frasa agama tersebut menuai sebuah kontroversi sehingga kritikan pun datang dari ormas Islam, Komisi Pendidikan di Parlemen Pusat hingga politikus partai politik. Yang pertama dari Muhammadiyah. Menurut Haidar Nasir, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, visi tersebut bertentangan dengan konstitusi karena menurutnya tidak sejalan dengan pasal 31 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 yang mana isinya pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi
nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Yang kedua, datang dari Ketua MUI bidang pendidikan. Menurutnya, visi pendidikan tersebut hanya memuat nilai-nilai budaya dan Pancasila saja, yang mana menurutnya justru nilai-nilai agamalah yang sangat esensial. Yang ketiga, datang dari pimpinan Komisi 10 DPR. Dede Yusuf menegaskan, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang mana konsekuensinya agama harus diikut sertakan, termasuk dalam memetakan pendidikan untuk generasi masa depan. Dan ia pun mengusulkan kepada Kemendikbud agar agama masuk dalam peta pendidikan 2035. Yang keempat, dari P3. Partai ini mengkritik bahwa Kemendikbud melanggar konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima, dari PKS. Menurut Muzamil Yusuf, ia berpendapat bahwa peta jalan pendidikan tersebut bertentangan dengan konstitusi dan undang-undang pendidikan Sisdiknas. Maka ia meminta Kemendikbud mencabut peta jalan tersebut. Adapun menurut Said Hamid Hasan selaku pengamat pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, ia berpendapat bahwa agama bukanlah hal yang kaku, namun merupakan unsur penting dalam kehidupan, dan hanya orang-orang yang tidak beragama lah yang menganggap bahwa agama tidak sesuai dengan kehidupan mereka. Hal ini sangat disayangkan menurut ya, karena memang justru nilai-nilai agama yang sangat esensial itu yang sangat diperlukan dan tidak boleh dihapuskan atau dihilangkan. Dengan adanya kritikan-kritikan tersebut, maka Kemendikbud merespon dengan mengatakan saat ini status peta jalan pendidikan Indonesia masih berupa rancangan yang terus disempurnakan dengan mendengar dan menampung kritikan dari berbagai pihak dengan semangat yang sama dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan untuk generasi penerus bangsa. Dapat dilihat bahwa penghilangan atau penghapusan frasa agama tersebut sangat menuai kontroversi, sehingga memang hal tersebut bertentangan dengan konstitusi kita, terutama pada pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea 4 yang berbunyi bahwa dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam isi alinea keempat tersebut terdapat adanya ketuhanan yang Maha Esa, yang mana memang dalam alinea tersebut dijelaskan bahwa pemerintah seharusnya memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia tersebut. Namun hal ini bertentangan dengan draft jalan peta pendidikan tersebut, karena memang tidak mencantumkan rasa agama yang dibuat oleh Kemendikbud tersebut.